Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Keluarganya gimana? Sehat gak? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu mau cek kehadiran dulu ya sebelum berdoa ya. Oke? Sesa, hadir. Lema, Hadir. yang gak hadir Raya ya hari ini ya. Yang hadir. Yuk, disiapin yuk. Duduk siap, kita berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema berapa? Tema 1, subtema 2, yaitu pembelajaran ketiga. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran ketiga yaitu pembelajarannya apa aja? Bahasa Indonesia, matematika, sama SPDB. Kompetensi dasar dari pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Ingat-ingat ya. Indikatornya yaitu mengidentifikasi makanan baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Yang kedua yaitu menyajikan laporan tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Indikatornya menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang muatan matematika, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya yang harus dicapai yaitu menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan. Nanti ya kita belajar ya. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya menyajikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar muatan SPDB. Yang pertama yaitu mengetahui dinamika gerak tari. Indikator yang harus dicapai yaitu mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari. Yang selanjutnya yaitu meragakan dinamika gerak tari. Indikator yang harus dicapai yaitu memeragakan gerak kuat dan lemah dengan tangan dalam suatu tari. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan benar. Ya. Yang selanjutnya yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Sini ada nggak yang malu-malu kasihan?
Rena ya, yang malu-malu ya Mas Ian ya. Nanti belajar ya. Nah selanjutnya yaitu setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. Masih ada lagi nih tujuan pembelajarannya, yaitu setelah membaca, siswa dapat menjelaskan pengaruh makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan teknik menyimpan dengan benar. Buka buku tematiknya yuk. Ini punya Faisal, yang ini punya. Itu di halaman pertama, pembelajaran ketiga ada apa aja? Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat nggak? Kita belajar apa aja minggu lalu? Gerakan menari ya. Jadi sekarang kan kita kemarin udah belajar tuh. Jadi sekarang kita praktik menyanyikan sebuah lagu terkait dengan gerakan ya, gerakan tari ya. Lihat dulu nih, lagu tepuk tangan. Ibu punya lagunya nih, Ibu setelin ya. Lihat dulu, kita 3 kali melihat video harus sudah bisa ya. Nah sekarang kita praktek yuk, praktek berdiri yuk sambil kita lihat gerakannya. Sebentar, lihatin ya, dilihat dulu ya. Yuk, sandang dulu yuk. Saya salah ya. Sandang tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ditentangkan tangan mudah bergelangan. Asyik depan dilentikan, asyik depan tangan. Ayo, enak. Berdiri. Tunggu. Asal. Awas. Nanti baru bareng-bareng ya, kita belajar ya. Awas. Ya. 1, 2, 3. Yuk kita ulang sekali lagi. Dilihat dulu. Semua ikutan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ditentangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan dilentikan, ajo tepuk tangan. Bareng, ayo, biar yuk. Kita cobain bareng. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan dilentikan, ajo tepuk Bisa? tangan. Bisa? 3 kali belajar ya. Sekali lagi. Ayo. Semua ikutan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Ditentangkan, dibengkokkan, putar bergelangan. Acung depan dilentikan, ajo tepuk Ayo, start dulu yuk. Start dulu. Udah siap belum? Ibu nilai loh ini. Hah? Udah
siap belum? Mau belajar dulu apa langsung? Tapi lagu belajar dulu. Beda belajar dulu. Kalian juga belajar dulu. Yuk, 5 menit ya. Yuk. Coba. Tuh, diingat dulu aja tulisannya tuh. Pertama gimana? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, mutar pergelangan, acung depan, dilentikan, maju tepuk tangan. Yuk lagi yuk. Coba. Bisa. Bisa. Kalian duluan ya. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, mutar pergelangan, acung depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Yuk, sensor yuk sekarang. Lena udah ya, Ibu Lila ya. Berapa? Ada deh. Pokoknya berapa? 100. Lena ya. Yuk, Sasa. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, mutar pergelangan, acung depan, dilentikan, ayo tepuk tangan. Ya, Ibu Lila ya. Sekarang ketahuan. Sekarang kita belajar. Tadi selesai ya kita olahraganya ya. Sama aja kita olahraga pagi. Sekarang kita belajar tentang makanan penting untuk kesehatan. Nih, makanan yang menyehatkan dan bergizi itu ada 5. Yang pertama yaitu, dibuka bukunya. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok itu makanan apa? Makanan pokok itu makanan yang mengenyangkan, yang utama, yang sangat penting untuk tubuh kita. Makanan pokok itu biasanya itu kandungannya itu protein ya, karbohidrat. Contohnya seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Tadi apa? Kandungannya apa? Karbohidrat. Yang selanjutnya yaitu lauk pauk. Lauk pauk yang biasanya dimasak sama ibu di rumah apa aja? Daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, dari lauk pauk itu yang paling disukai sama Lena yang mana? Ayam Ayam. sama telur. Ada ayam memang di situ? Telur. Telur. Kalau Cesar paling suka yang mana? Cumi. Cumi. Biasanya cuminya diapain di rumah? Sambal. Di sambal. Suka pedes ya berarti Cesar ya? Yang selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang biasanya dimasak di rumah itu kangkung, ya kan? Bayam, wortel, dan buncis. Di sini siapa yang nggak suka sayur-sayuran? Dikit. Kenapa nggak suka? Sayur-sayuran itu Aku sehat suka buat kangkung, bayam. yang paling enak yang mana? Kangkung sama bayam. Nah, buah-buahan yang sekarang yaitu buah-buahannya ada apa aja itu? Jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Buah-buahan itu sangat penting, apalagi buah pisang. Buah pisang itu sangat bagus untuk pencernaan, ya enggak? Siapa di sini yang susah buang air besar? Siapa? Sering-sering mengonsumsi pisang ya di rumah ya.
Yang selanjutnya yaitu susu. Susu di sini ada dua macam, yaitu susu sapi dan susu kambing. Sekarang buka, kita baca ini nih, dibaca yuk. Karena baca yang ini sebaris, nanti Sensor baca sebaris sampai titik ya. Nanti Sensor baca juga sampai titik ya. Yuk. Makanan Makanan. penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan Udah, selanjutnya Sensor, ayo. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Tadi makanan yang menyehatkan dan bergizi apa aja? Ayo, sebutin ayo. Satu aja. Satu aja. Tadi yang kita baca, satu aja yuk. Apa? Sayur-sayuran. Nah, pintar. Berarti menyimak ya. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Soalnya kalau makanan pokok itu mengenyangkan nih. Nasi, kentang, jagung, ya. Terus kalau protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh. Kalau protein yang dari protein hewani itu contohnya apa aja? Ikan, Daging, tahu, tempe. ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tempe tadi baru protein nabati karena berasal dari kedelai. Nah, sedangkan vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Contohnya nih Sesar nih, makannya setiap hari dia bergizi terus, makannya badannya subur. Enak makannya bergizi nggak di rumah? Makannya apa aja? Makan kangkung, telur, sate. Habis itu mie Kalau sate ayam. itu apa itu? Kandungan gizinya apa? Dari hewan. Protein apa? Protein yang berasal dari hewan, yaitu protein hewani. Ya. Ada contoh, ada soal nih. Ada soal halaman 72. Amati gambar makanan berikut ini. Berilah tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuh, tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Yuk. Yang pertama ini apa aja buah-buahannya? Ada buah-buahan kates, ada rambutan, ada pisang, ada apel, ada mangga, ada anggur dan belimbing. Nah, itu buah-buahan itu sebaiknya dimakan apa enggak? Dikonsumsi enggak? Dikonsumsi. Iya, alasannya apa ya di checklist? Alasannya apa? Kenapa? Karena termasuk makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ayo ditulis alasannya.
Iya, udah kelas 3 sih ya. Rena juga iya. Kalau Rena mah emang udah bagus tulisannya, udah rapi. Ya. Penghapus. Terus Bawa penghapus nggak Rena? enggak. Ya udah dikeluarin aja. Udah. Nanti yang gambarnya nggak ngerti atau nggak tahu nanya ya. Ini gambar apa sih Bu? Gitu. Yang kedua gambar apa? Permen. Permen baik nggak dikonsumsi setiap hari? Enggak. Kenapa? Alasannya? Bikin sakit gigi, tuh, ya enggak? Terus, apalagi sakit tenggorokan karena manis. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Yang selanjutnya. Gambar apa itu yang 3? Es krim. Es krim bagus nggak dikonsumsi setiap hari? Enggak, tidak. Alasannya? Karena membuat batuk. Iya bisa. Ya. Selanjutnya ada lagi. Dibuka baliknya. Nah, ada nggak? Ada Ya apa itu? Gambar apa? gambar coklat, susu, sama ini. Coklat baiknya dikonsumsi setiap Enggak. hari. Alasannya? Membuat gigi kita Iya. Apalagi yang giginya berlubang. Coklatnya dah nyantol-nyantol. Kalau nulis di awal kalimat itu hurufnya harus huruf besar. Ya, ingat-ingat ya. Huruf kapital. Halo. Ayo, susu bagus kan dikonsumsi setiap hari? bagus. Alasannya menyehatkan. Karena mengandung apa? Tadi susu tadi apa? Dibuka. Kalau nggak tahu dibaca lagi. Mengandung apa? Susu. Susu. Protein. Iya. Yo, yang selanjutnya yo, yang terakhir. Itu gambar apa itu? Gambar Daging, ikan, telur, tahu, tempe. sama Bagus nggak dikonsumsi setiap hari? bagus. Yang alasannya apa? Karena A.
Buka yuk. Apa? Karena termasuk makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, apa lagi? Udah belum? Udah. Pena besok lagi kalau huruf awal kita nulis huruf awal itu hurufnya harus kapital ya. Oke, diingat-ingat terus ya. Udah. Udah minta kok. Dasar juga. Huruf awal itu harus huruf kapital ya, dasar ya. Sekarang kita belajar matematika. Tadi kan udah belajar apa? Yang pertama tadi kita belajar apa yang pertama tadi? Pelajaran pertama pelajaran apa tadi? Nih. Yang pertama bahasa Indonesia, SPDB, yang terakhir matematika. Ya apa ya itu matematikanya kita belajar apa? Bayangkan, mari baca dulu ya. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti 3.400 dikali 2 ya. Bisa juga 3.400 ditambah 3.400. Kasih contoh ya ini ya, nih. Masih ingat kan kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Bisa dikali 2, bisa ditambahin lagi. Oke? Yuk soalnya dibaca yuk. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 175 buah jambu. Keranjang kedua berisi 150 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 Jadi keranjang diapain tersebut? itu? Dikurang apa ditambah? Iya. Seperti ini contoh tadi ya. Kita kan belajar penjumlahan, jadi harus ditambah. Yuk ditambah yuk. 1.750 ditambah 1.850. Bisa disusun ke bawah biar lebih mudah. Iya. 1.750 bawah 1850. Garisnya nanti, garisnya itu yang kedua. Enggak apa-apa. 50. Ini baru digaris. Nah, terus dijumlah di kanannya itu di plus. Di sininya sayang, di sini plus, tanda plus. Nah, dari belakang yang hitungnya ya. 0 tambah 0 berapa? 10. 0 tambah 0 berapa? 1. 0 tambah 0 0 tambah 0 berapa? 0 tambah 0 Masih 1. 0 itu ada nggak sih? Berarti iya. 0 itu kosong, kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa ditambah nggak punya apa-apa? Marah. Hah?
Gimana? Gak punya apa-apa kan? Lima tambah 5 berapa? 10. 10. Yang ditulis? Disimpan di sini. Iya, satunya disimpan nih. Pintar. Jadi 7 7 ditambah 8. 8. Hitungnya gini. 7. 8-nya di ini. 7 kan tadi? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tadi nyimpen 1 kan? Jadi 16. iya. 16. Satunya disimpan lagi. Nah, 1 tambah 1 tambah 1. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 3. 1 tambah 1 tambah 1. Nah, iya. Pinter. Yuk baliknya ada lagi nggak? Yang baliknya apa itu dibaca? Pak Pak Komar Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Jadi ditambahin ya. 1.200 ditambah 1.800. Berapa hasilnya? Dari belakang dulu hitungnya. Jadinya 200. 2.200 itu nolnya 2. Kalau nolnya 3 itu 2.000. Bukannya 3.000. Jawaban 3.000. Jawabannya berapa ya? Satunya Satunya disimpan di sini, terus ini tadi menyimpan lagi jadinya 3. kan 200 tambah 800 tambah 200 jadinya 1.000. Jadinya 300. Besok Lena belajar lagi sama Cesar ya di rumah ya. Main tempat Cesar, belajar sama Cesar ya. Oke? Oke. Lanjut yuk. Sekarang ada lagi nggak baliknya? Tulis ya. Berarti buat latihan ibu kasih soal ya. Ditulis yuk. Ibu dikte. Di mana? Di mana? Bilang sendiri ya, di pertengahan. Di pertengahan. Ini Yuk. Pak Ahmad. pertengahan kan di sini. Tunggu. Pak Ahmad memiliki memiliki 3.250. 3.250 nulisnya gimana? 3250. Iya, Lena gimana nulisnya? Itu jadinya berapa? Itu bukan 3.250. Nolnya banyak banget, jadi 3.250 itu 3250. Bukan begitu ya, dicoret ya, dihapus ya. Di sampingnya aja. Ayo. 3.250. Ditaruh ini. 3.250. Udah? Kemudian 3.250 buah
Buah. Kelengkeng. Kemudian di hari berikutnya Pak Ahmad diberi kelengkeng. Kalau huruf nama orang itu harus huruf besar. Jadi P-nya itu harus huruf besar, Ahmadnya harus huruf besar. Yuk, dibenerin yuk. P-nya juga. Nah, Pak Ahmad memiliki 3.250 buah kelengkeng. Kemudian di hari berikutnya Pak Ahmad diberi tetangganya buah kelengkeng sebanyak 3.000. Jadi berapa jumlah kelengkeng yang ada di rumah Pak Ahmad? Ada berapa? Yuk, buat PR ya, satu aja ya. Jadi berapa jumlah buah kelengkeng yang dimiliki Pak Ahmad, gitu aja. Yang dimiliki Pak Ahmad. Sudah? Dimiliki Pak Ahmad. Belum. Sekarang bukunya disimpan. Ibu mau nanya, adakah yang berani membuat kesimpulan pembelajaran apa sih itu tadi? Kita belajar apa aja tadi? Ada yang berani nggak menyimpulkan? Ada. Ya apa? Belajar matematika, Belajar SPDP, ya. belajar menari. Menari tadi belajar apa? Bahasa Belajar apa? Indonesia. Menari tadi belajar SPDB. Yang sayur-sayuran tadi yang sehat dan bergizi itu pelajaran apa? Ini bahasa Indonesia. Kalau yang matematika tadi kita belajar apa? Penjumlahan. Iya apa enggak? Iya. Udah? Ada yang perlu tanyakan enggak? Tidak. Ada yang belum ngerti? Sampai sini? Udah mudah semua? Udah? Sekarang Cesar pimpin doanya. Mau pulang. Iya dong. Masih mau belajar? Nggak pengen pulang? Doa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai.